Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, hari ini bertemu kembali dengan Pak Arif dalam materi Bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks eksposisi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajarkan tentang teks eksposisi, ciri-ciri khusus teks eksposisi, unsur dalam teks eksposisi, menentukan jenis-jenis teks eksposisi, menganalisis struktur teks eksposisi. Baiklah, mari kita lanjut kepada materi yang pertama tentang pengertian dari teks eksposisi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak akan menjelaskan kepada sahabat rumah belajar mengenai sasaran dan tujuan dari pembelajaran kali ini. Sasaran pembelajaran kali ini dilaksanakan untuk kelas 8. Tujuan pembelajaran ialah 1. Siswa dapat mengetahui pengertian dari teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui unsur-unsur dari teks eksposisi. Yang keempat, siswa dapat mengetahui jenis-jenis teks eksposisi. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui struktur dari teks eksposisi. Baiklah, kita menginjak pada materi yang pertama tentang pengertian dari teks eksposisi dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi yaitu adalah teks yang memaparkan, yang berusaha memberitahu, menerangkan suatu hal. Misalkan, bagaimana cara kita mengetahui peristiwa tentang gempa. Nah, situ akan dijabarkan mengenai bagaimana peristiwa gempa itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri dari teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu adalah sebuah penjelasan pokok secara objektif. Artinya adalah objektif sesuai dengan materi yang ada, tidak subjektif atau tidak sesuai pendapat dari orang lain. Jadi harus sesuai dengan apa yang diacu dalam objek tersebut. Ciri-ciri yang kedua ialah gaya penulisan informatif. Maksudnya adalah dapat dicerna atau dapat dipahami oleh para pembaca. Begitu sahabat rumah belajar. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi adalah teks memuat fakta. Apa itu fakta? Fakta ialah suatu hal yang benar-benar terjadi. Ya, kalau dalam bahasa sekarang adalah tidak hoax. Seperti itu. Harus benar-benar jadi dan valid, dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Selanjutnya, menentukan informasi dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah unsur-unsur teks eksposisi, yang kedua adalah jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga pendapat, atau gagasan adalah pendapat yang dikemukakan oleh seseorang. Jadi, bila kita memiliki pendapat, maka itu disebut dengan gagasan. Oke, lanjut. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau suatu hal yang benar-benar terjadi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, fakta adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Baik, kita masuk ke dalam jenis-jenis teks eksposisi. Ada 6 jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah identifikasi, perbandingan atau pertentangan, ilustrasi, klasifikasi, definisi, dan analisis. Jenis-jenis teks eksposisi identifikasi, yaitu jenis-jenis teks eksposisi yang mengidentifikasi suatu hal tentang teks eksposisi. Perbandingan dan pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi ide atau gagasan. Biasanya gagasan tersebut dipaparkan dengan cara membandingkan. Ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang menyajikan informasi dan penjelasan berupa gambaran sederhana. Klasifikasi, yaitu teks eksposisi yang menjelaskan beberapa hal tentang suatu hal yang dikelompokkan. Lalu teks definisi, yaitu teks eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Yang terakhir, teks analisis, yaitu teks eksposisi
yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Itu ya sahabat pernah belajar tentang jenis-jenis dari teks eksposisi. Selanjutnya adalah mengenai struktur teks eksposisi. Ya, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tentang tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis dapat juga disebut dengan pembukaan atau orientasi. Jadi masalah yang ada dikemukakan di awal pada teks eksposisi. Argumentasi berisikan tentang pendapat dari penulis mengenai suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi di sini berisikan mengenai argumentasi dari penulis. Yang terakhir, penegasan ulang. Di sini penulis menuliskan pendapatnya disertai dengan bukti-bukti yang konkret yang dapat menegaskan apa yang ditulis oleh penulis dalam teks eksposisi tersebut. Baik, nah, sekian penjelasan dari Pak Arif mengenai teks eksposisi. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat kepada sahabat yang belajar semua, sehingga mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.